Di episode sebelumnya, sebuah rumor tentang suara misterius dari lapangan basket membuat Toby, Rani, dan Ojen bersemangat untuk memecahkan misterinya. Sebuah jejak kaki berhasil ditemukan Toby dan menjadi petunjuk bagi mereka. Sementara itu, Rani dan Ojen berdebat soal siapa pemilik jejak kaki yang mereka temukan. Sesuai janji mereka, malam itu sekitar pukul 10 malam, Toby, Rani, dan Ojen berkumpul di lapangan basket. Untung saja malam ini malam Sabtu dan besok mereka libur sekolah. Alih-alih mendekati lapangan basket, mereka justru berjalan pelan ke arah pagar tanaman di pinggir lapangan. "Kenapa kita di sini?" tanya Ojen. "Kalau kita langsung berada di tengah lapangan basket, bisa jadi makhluk itu nggak akan muncul karena sadar kehadiran kita," Toby menjelaskan. Sudah hampir setengah jam mereka bersembunyi, namun suara misterius yang mereka harapkan tidak juga terdengar. Di saat mereka hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara nyaring yang membuat siapapun merinding saat mendengarnya. Suara itu terdengar jelas di telinga mereka. Wajah Rani dan juga Ojen berubah pucat, mereka menggenggam tangan Toby kuat. "Tenang, tenang, kita pasti aman," Toby berusaha menenangkan kedua sahabatnya. Suara itu kembali terdengar untuk kedua kalinya. Kali ini dengan sigap Toby mengeluarkan voice recorder yang dibawanya untuk merekam suara tersebut. Toby tampak tenang saat mendengar suara tersebut, namun tidak bagi kedua sahabatnya. Rani dan Ojen tampak sangat ketakutan. Bahkan Rani yang biasanya pemberani, kali ini tubuhnya gemetar. Itu apa?" Terdengar suara lirih Rani saat melihat sebuah bayangan berkelebat terbang melintasi tiang basket. Bersamaan dengan itu, suara itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih nyaring dan terasa lebih dekat dengan mereka. Sebuah bayangan tampak melintasi mereka. Melihat kedua sahabatnya yang semakin ketakutan, Toby segera mengajak keduanya pergi meninggalkan lapangan basket. Ketiganya pun berlari menjauhi lapangan. Esok paginya, mereka berkumpul di rumah Ojen. Untunglah, baik Rani maupun Ojen sudah tidak lagi terlihat ketakutan. Namun apa yang mereka dengar dan lihat tadi malam benar-benar tidak bisa mereka lupakan. "Coba lihat ini." Toby mengeluarkan sehelai bulu. "Aku mendapatkannya sebelum kita pergi," ucapnya. "Aku juga sudah mencari tahu tentang bulu ini tadi malam begitu sampai di rumah," tambahnya. Rani dan Ojen mengamati bulu itu dengan seksama. Dengan cepat Ojen meraih laptopnya. Ia segera membuka laman pencarian untuk mencari tahu tentang makhluk apa yang membuat mereka ketakutan tadi malam. Toby dan Rani duduk dengan tatapan serius menatap layar monitor di depan Ojen. Ketiganya mengerutkan dahi saat membaca apa yang Ojen temukan. Burung hantu Jawa, atau biasa disebut serak Jawa, adalah salah satu spesies burung hantu yang tinggal di tepi hutan, perkebunan, pekarangan, hingga taman-taman di kota besar. Sering bertengger rendah di tajuk pohon atau perdu, berbunyi-bunyi dengan memilukan, atau bersahutan dengan pasangannya. Sewaktu-waktu terjun menyambar mangsanya di permukaan tanah. Aktif pada malam hari. Beberapa jenis mampu menempati tempat buatan manusia yang mirip dengan lubang pohon. "Sepertinya kalkun Pak Budi sudah tidak ada lagi," ujar Toby sambil mengangkat bulu di tangannya. Ternyata ini semua karena burung hantu Jawa. Setelah membaca penjelasan tersebut, Rani dan Ojen melakukan tarian kemenangan. "Kita berhasil," seru keduanya sambil menari. Toby tertawa melihat kelakuan dua sahabatnya itu, kalau saja mereka ingat bagaimana mereka tadi malam. Setelah menyampaikan temuan mereka kepada ayahnya Ojen, untuk nanti disampaikan kepada Pak RT, ketiganya pun segera keluar dari rumah untuk bermain. Ketiganya menuju lapangan basket untuk bermain basket. Kali ini tidak ada lagi yang ketakutan. Mereka terlihat begitu gembira dan ceria. Ya, kadang jawaban dari sebuah misteri adalah ilmu pengetahuan.